Hari ini kita akan bahas report noteworthy baru kami, yaitu Avia. Next. Jadi PT Avia Avian Tbk ini juga dikenal sebagai Avian Brands, didirikan pada tahun 1978 sebagai produsen cat terintegrasi. Selama lebih dari 4 dekade, Avian Brand ini telah menyediakan beberapa produk cat termasuk SunGuard All-in-One, Super Silk Antinoda, Avitex Snowdrop Waterproofing. Produk-produk Avian telah menjangkau jutaan rumah tangga di Indonesia dan memberikan dampak signifikan juga di pasar. Produk PT Avia ini terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu solusi arsitektur atau architectural solution dan juga trading goods. Architectural solution ini adalah main bisnis dari perseroan, mencakup dari cat tembok, cat kayu, besi, waterproofing, perawatan kayu, serta produk lainnya seperti cat atap dan cat ulang otomotif. Untuk trading goods-nya ini mendukung solusi arsitektur seperti pipa, furniture, dan alat pengecatan seperti roller dan kuas. Next. Secara industri, Indonesia merupakan pasar terbesar untuk cat dan pelapis di Asia Tenggara. Ini diproyeksikan untuk tumbuh sebesar 6,47% per tahunnya dari 2023 sampai 2032, mencapai 4,24 miliar US dollar market share pada 2030. Pasar pelapis arsitektur Indonesia atau architectural solution diperkirakan akan tumbuh dari 1,67 miliar US dollar pada 2024 menjadi 1,91 miliar US dollar pada 2028. Ini didorong oleh sektor perumahan dan inisiatif pemerintah untuk membangun rumah. Pasar mengalami pergeseran menuju produk ramah lingkungan juga, seperti cat bebas timbal dan VOC rendah. Tantangan utama yang ada adalah termasuk volatilitas harga bahan baku dan juga gangguan rantai pasokan akibat pandemi COVID-19. Pemerintah lokal diharapkan akan memperlakukan regulasi yang mewajibkan penggunaan cat bebas timbal sejalan dengan tujuan keberlanjutan industrinya. Next. Ya, untuk financialnya, Avia melaporkan pendapatan bersih sebesar 1,72 triliun, turun dari 9,92% Q-on-Q atau 0,58% year-on-year-nya. Pendapatan dari architectural solution ini turun menjadi 1,32 triliun, ini penurunan 5,5% year-on-year-nya. Sementara untuk trading goods-nya meningkat ya menjadi 395 miliar, peningkatan 19,9% year-on-year-nya. Untuk secara jumlah pelanggan ini juga meningkat menjadi 50.061 pelanggan, ini peningkatan 1,8% year-on-year-nya dengan 91,9% dari retail tradisional. Kalau untuk secara laba kotor kita lihat ada penurunan turun menjadi 744 miliar, penurunan 4%. EBITDA dan laba bersih juga turun menjadi 447 miliar untuk EBITDA-nya, penurunan 9,6%, dan untuk laba bersih ada penurunan juga menjadi 362 miliar, penurunan 7,3%. Pendapatan kumulatif first half 2024 ini mencapai 3,62 triliun ya, dengan pembagian pendapatan 80% dari architectural solution dan 20% dari trading goods. Avia juga memperluas logistik dengan membuka 2 pusat distribusi baru, memungkinkan untuk 12.000 pengiriman harian dan mencapai 92% pengiriman dalam one day service. Next. Ya, ini adalah financial highlight secara detail dari Avia. Secara kinerja emang first half 2024 ini kurang bagus, untuk second quarter-nya juga kurang begitu bagus, tapi ekspektasi kita adalah adanya improvement di kinerja pada kuartal mendatang. Next. Ya, Avia juga berencana untuk membuka 8-9 pusat distribusi baru pada 2024 dengan target mencapai 140 pusat distribusi pada 2026 untuk meningkatkan penetrasi produk di seluruh Indonesia. Setiap pusat distribusi baru menelan biaya sekitar 2 miliar dengan total capex kalau kita hitung-hitung kira-kira 14 miliar untuk pusat distribusi baru ini. Ini juga di luar 450 miliar yang mereka gunakan untuk pembangunan pabrik cat yang sedang berlangsung di Cirebon. Ekspansi ini bertujuan untuk meningkatkan layanan pengiriman dan juga membantu toko bangunan menambah kategori produk tanpa menambah modal kerja atau juga stok. Avia juga memperkuat upaya pemasarannya dengan memberikan insentif dan voucher pada toko bahan bangunan serta kupon uang digital untuk tukang cat guna meningkatkan loyalitas pelanggan. Avia juga berinvestasi pada iklan TV, media digital, serta berpartisipasi dalam pameran sambil mengembangkan divisi B2B mereka dan komersial dengan fokus pada kontraktor lokal, arsitek, dan juga perusahaan di sektor perkebunan dan pertambangan. Kita melihat ini beberapa inisiatif yang dapat mendorong kinerja Avia ke depan. Next.
Avia juga meluncurkan program buyback saham pada Desember 2023 dengan otorisasi maksimum untuk membeli hingga 1,425 miliar saham, alokasi dana sekitar 1 triliun ya. Jadi as of Juni 2024 ini sebetulnya sekitar 49 dari saham yang diotorisasi telah berhasil dibeli menggunakan sekitar 37% dari dana yang dialokasikan. Menurut kami, program buyback ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor, untuk mencerminkan komitmen perusahaan, untuk meningkatkan nilai value dari investor ya, keyakinan terhadap kesehatan keuangan serta prospek perusahaannya ke depannya. Inisiatif strategis ini diharapkan untuk berdampak positif pada kinerja saham perseroan juga. Next. Ya, untuk sebetulnya untuk outlook dan guidance full year 2024, perusahaan memproyeksikan pertumbuhan penjualan dengan peningkatan nilai sebesar 6-10% untuk dan juga untuk volume ada peningkatan 4-8%. Ini mencerminkan inisiatif strategis dan kepercayaan pasar. Avia berencana meluncurkan produk baru di berbagai segmen, didukung oleh percepatan pemasangan mesin tinting di toko retail untuk meningkatkan customization produk untuk pelanggan. Perusahaan juga berencana untuk memperluas pusat distribusi mereka, memperkuat penetrasi produk dan memperkuat kehadiran di pasar dengan meningkatkan jumlah distribution center mereka. Ekspektasinya adalah pemulihan daya beli diharapkan akan meningkatkan kinerja Avia di masa mendatang. Saat ini sebetulnya kita masih belum memberikan rating untuk Avia, tapi dapat diperhatikan bahwa Avia saat ini diperdagangkan pada rasio PE yang jauh lebih rendah, yaitu 16,7 kali dibandingkan dengan PE historisnya 2 tahun, yaitu di PE historis 2 tahun negative one standard deviation sebesar 17,6 kali ya. Ini menunjukkan valuasi yang lebih rendah dari level historisnya. Dengan adanya pemulihan daya beli dan berbagai strategi pemasaran, kami rasa ini dapat meningkatkan kinerja Avia lebih baik di masa depan. Next. Ya, sekian presentasi saya hari ini. Kembali lagi ke Glenda.